Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Dan masih di edisi video AIJ ya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun memberikan penjelasan bagaimana caranya mengkonfigurasikan perangkat Cisco. Tentunya ini adalah konfigurasi dasar ataupun konfigurasi yang umum dipakai. Ini adalah topologi yang akan saya gunakan, yang akan saya pakai gitu ya, dimana ada sebuah router, kemudian ada laptop, dan ada sebuah PC gitu ya. Nah, laptop ini akan saya gunakan untuk meremote, dia akan digunakan untuk meremote router melalui konsol. Kemudian PC di situ ya, itu akan saya jadikan sebagai hostnya, dan nanti kita akan coba konfigurasikan menggunakan kita akan aktifkan fitur line VTY ataupun remote menggunakan telnet seperti itu. Dan kemudian persiapan konfigurasinya di sini sebenarnya ya, untuk membuat topologi pada yang slide sebelumnya ya, yang perlu siapkan adalah sebuah router ya. Kamu bisa pakai switch ataupun Cisco ya pada praktik ini. Cuman di sini saya akan pakai menggunakan router. Nah, ini adalah interface router atau switch Cisco di sini ya. Dia di situ tidak ada port VGA, tidak ada port USB. Tentunya mereka menyediakan port konsol sebagai default remote-nya. Ini adalah penampakan kabel konsol. Dia berwarna biru cerah seperti ini. Oke. Untuk yang ujung satunya dia pakai konektor RJ45 ya, dan yang ada di sebelahnya di sini, jadi bawahnya ini sambungannya dia menggunakan konektor serial RS232. Kebanyakan laptop ataupun komputer zaman sekarang untuk port RS232 itu jarang sekali. Mungkin ada beberapa yang masih ada pakai port serial ini, tapi juga banyak yang udah nggak pakai. Nah, solusinya adalah kamu bisa menggunakan konverter RS232 ke USB. Jadi sebagai pengganti port RS232-nya itu kamu sambungkan ke USB ke laptop. Jadi konektor yang di sini dia akan masukkan ke port sini. Kemudian USB ini akan kamu masukkan ke laptop ataupun ke komputer. Oke, dan selanjutnya ya tentunya ya kamu harus menggunakan laptop ataupun komputer. Ya. Nah, ini adalah mode konfigurasi yang harus kamu ketahui dulu ya. Mode konfigurasi ini apa? Yaitu seperti Yaitu level konfigurasi yang ada di router Cisco. Seperti sistem operasi pada misalkan ya Linux gitu ya. Dia juga punya level dia punya level konfigurasi seperti itu. Tujuannya ya fungsinya masing-masing ya. Di sini ada yang pertama ya, yang paling pertama itu ketika router atau switch itu menyala, kamu masuk ke konsolnya, kamu akan masuk ke mode user exec mode gitu ya, atau ke mode user, biasanya orang nyebutnya ke mode user ya. Di sini kamu bisa melakukan perintahnya secara terbatas ya, tapi cukup untuk hanya sekedar mendapatkan informasi-informasi tentang perangkat router itu sendiri. Oke. Dia tandanya atau simbolnya adalah seperti ini ya, simbol lebih besar seperti itu. Kemudian router di sini adalah hostname-nya. Apa itu hostname? Nah, kita akan jelaskan setelah ini. Kemudian di level selanjutnya ada privilege exec mode ya, atau privilege mode lah kalau orang-orang bisa katakan exec mode. Exec mode ini apa? Exec mode ini adalah di situ kamu bisa melakukan debugging, monitoring ya. Kemudian kamu juga bisa memantau aktivitas router itu sendiri. Dan pada mode ini pun kamu bisa melakukan penyimpanan konfigurasi, kemudian mereload router ataupun menghapus konfigurasi. Nah, pada mode ini pun sebenarnya tidak boleh sembarangan orang bisa masuk ke mode ini. Dan nanti kita akan berikan keamanan autentikasinya.
Yang ketiga di sini ada Global Configuration Mode. Ya, di sini adalah kamu bisa melakukan berbagai macam konfigurasi dan masuk ke sub mode yang lainnya atau ke sub mode yang lainnya seperti itu. Misalkan ya di sini setelah dari router dari config gitu ya, dari privilege config gitu ya, kemudian kamu bisa masuk ke interface, kamu bisa masuk ke sub interface, kamu bisa line gitu ya, dan router dan seterusnya. Itu adalah sub mode dari global config. Nah, ini yang akan kita konfigurasikan. Yang pertama, kita akan coba dulu ya, di mana sih menggunakan user mode, privilege mode, dan global configuration mode. Yang kedua, kita akan konfigurasikan hostname-nya. Yang ketiga, kita akan bikin banner MOTD. Apa itu MOTD? Kemudian ada keamanan untuk masuk ke mode privilege, yaitu dengan menggunakan enable secret ataupun menggunakan enable password. Nanti kita akan tahu bedanya enable password dan enable secret. Kemudian kita akan konfigurasikan IP interface-nya. Ya, yang akan kita konfigurasikan adalah IP interface yang tersambung ke PC. Dan yang keenam, kita akan konfigurasikan line console. Kita akan berikan keamanan tambahan supaya orang yang terhubung dengan konsol ke router ataupun ke switch itu tidak sembarangan masuk ya. Nanti akan kita berikan keamanan berupa autentikasi password. Ya, selanjutnya line VTI. Line VTI ini kepanjangannya adalah line virtual teletype. Di situ dia bisa menggunakan protokolnya, protokol telnet ataupun protokol SSH. Apa itu protokol telnet dan protokol SSH? Di lain kesempatan akan kita bahas. Kemudian kita juga bisa menampilkan konfigurasi yang saat ini berjalan. Misalnya di router ini dia menjalankan konfigurasi apa saja, dia menjalankan perintah apa saja. Ya, kita bisa tampilkan. Kemudian kita juga bisa melakukan enkripsi kepada clear text password. Nah, fungsinya untuk apa? Kita akan lihat di konfigurasi setelah ini. Nah, kemudian menyimpan konfigurasi ke NVRAM. Perlu diingat bahwa ketika pertama kali router nyala, kemudian kamu konfigurasikan ya, konfigurasi misalkan hostname, banner MOTD, enable secret password gitu ya. Dia hanya akan berjalan kepada running config atau konfigurasi yang saat ini berjalan. Nah, ketika router ini dimatikan, ya, ketika switch itu dimatikan, ya, maka konfigurasi itu akan hilang. Nah, solusinya adalah kamu bisa simpan konfigurasi yang berjalan itu ke NVRAM. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika router itu berjalan, misalkan ya, router itu menyala, dia akan mencari konfigurasi di NVRAM dulu. Ada nggak ya konfigurasi yang disimpan di NVRAM? Kalaupun ada, ya, dia akan mengeloadnya. Dia akan menjalankan konfigurasi yang ada di NVRAM itu. Ya, semoga penjelasan ini jelas. Oke, kita langsung masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 8. Bedanya apa? Tampilannya ya. Sebenarnya ada versi 6, 7, ada versi 5, 6, 7, 8 ya. Di sini saya menggunakan versi ke-8. Oke, teman-teman. Lanjut. Di sini saya akan membuat ya seperti tadi ya, di topologi tadi ada sebuah router. Di sini saya menggunakan PT router aja, router PT di situ ya. Pilih router, kemudian saya pilihnya PT router, kemudian satu buah laptop ya di end device, kemudian kamu pilih laptop sini, dan satu buah PC. Router dengan switch ya, switch ini router dengan laptop ini akan saya jadikan sebagai remote aksesnya, tapi menggunakan konsol ya. Karena apa? Karena di router itu dia tidak memiliki interface input output seperti keyboard, seperti mouse ataupun VGA ya. Jadi dia hanya bisa untuk pertama kali, router tidak memiliki interface seperti VGA, kemudian keyboard, mouse. Jadi ketika pertama kali router itu kamu mau konfigurasikan, kamu hanya bisa remote dia menggunakan konsol.
Sebenarnya ada satu cara lagi menggunakan port auxiliary, tapi yang paling umum adalah menggunakan port console. Caranya seperti ini. Kamu masuk ke connection, kemudian pilih kabel konsol sini ya. Tap pada routernya, kamu masukkan bagian konsol sini ya, ada port konsolnya. Kemudian klik di laptop, kamu pilihnya RS232 seperti itu, oke. Dan untuk PC ke router dia menggunakan kabel cross ya. Ingat, PC ke router dia menggunakan kabel cross. Oke, di sini kamu bisa masukkan ke fast Ethernet 0/0. Kemudian saya hubungkan dengan fast Ethernet 0 miliknya PC. Oke, di sini seperti yang kamu lihat, port statusnya di sini adalah merah, artinya di situ interface-nya belum nyala ya, masih keadaan off. Nanti kita akan konfigurasi IP, kemudian kita akan nyalakan interface. Dan ingat, di sini yang saya konfigurasikan ya nanti adalah port FA00. Apa itu FA00 ya? Ini adalah nomor portnya aja sih. Sebenarnya router ini sebenarnya router ini kamu bisa konfigurasi lewat CLI seperti ini. Cuman ya pada kondisi realnya nggak seperti itu. Kondisi realnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi router dengan laptop ataupun komputer ya pakainya kabel konsol. Jadi yang diakses itu dia mengaksesnya itu dari laptop dulu. Ya. Laptop, kemudian saya masuk ke terminal. Nah di sini ada bit per second, data bits, parity, stop bits, ya, stop bits. Ini oke aja. Dia masuk seperti ini. Ya. Dia ada informasi soal device-nya, kemudian waktu sekarang gitu ya. Di sini dituliskannya 27 April tahun 2004. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah versi-versinya dan seterusnya. Nah, ketika pertama kali nyala akan ada pertanyaan seperti ini, sistem configuration dialog. Kamu bisa pilih no aja. Nanti kita konfigurasikannya secara manual, tidak menggunakan wizard. Wizard itu seperti apa? Wizard itu seperti misalkan ya, nanti dari Cisco-nya menawarkan konfigurasi IP, nanti kamu tinggal isikan IP-nya. Kita tidak akan menggunakan seperti itu. Pilih aja di sini ya, ingat-ingat pakainya no aja.